Ibu Rini Novianti Yusuf MPD dan Ibu Umi Hani Makmurah SPD MA, tim asesor akreditasi BAN PDM di PKBMI Gusti Ngurah Rai. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Muhammad Syukur Sawal SS selaku Kepala PKBMI Gusti Ngurah Rai beserta keluarga. Dan yang saya hormati Bapak Caryo Subatman selaku Ketua Komite PKBMI 1 Gusti Ngurah Rai. Dan yang tak lupa yaitu peserta siswa-siswi PKBM Gusti Ngurah Rai yang saya banggakan. Pertama-tama ada ucapan yang pantas kami ucapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi siang menjelang siang ini kita masih diberikan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Dan selawat beserta salam keduanya yang mari kita bersama-sama kita curahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya akan menyusun acara penutupan dan refleksi akreditasi visitasi PKBMI Gusti Ngurah Rai acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari tim asesor, dan yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, dan yang keempat penutup doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka saja acara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya meningkat acara yang kedua yaitu sambutan dari tim asesor kami. Persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol, apa Bu Rini dulu ataukah Bu Rini hari ini? Ya, silakan. Itu belum nyiapin pantun lagi. Oh iya ya. Berarti nggak cakep-cakep dong. Pantun cakep deh. Nggak cakep-cakep dong sekarang. Saya lupa nyiapin pantun. Aduh, bisa lah ya mikir dengan cepat. Serak-serak aja dan. Nggak cakep-cakep berarti. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga masih bisa menjalankan aktivitas, terutama untuk kegiatan penutupan visitasi akreditasi BAN PDM Provinsi Jawa Barat di PKBMI Gusti Ngurah Rai. Boleh tepuk tangannya dulu ya. Alhamdulillah, ternyata yang dibayarkan Pak Syukur tidak seseram yang dibayarkan, dan ternyata 3 hari berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik gitu ya. Alhamdulillah, kita semua senang gitu, happy, kecuali Pak Abdul mungkin ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala PKBM beserta tutor yang saya hormati, komite Pak Cahro, dan saya hormati juga Bu Umi Siti Maimunah dan yang serta yang saya banggakan teman-teman semua peserta didik di PKBMI Gusti Ngurah Rai. Hari ini kita tiba saatnya di acara kegiatan penutupan, di mana sebetulnya penutupan itu ada refleksi dari tim asesor sebagai
mengevaluasi diri supaya menjadi lebih baik lagi. Tapi saya sampaikan bukan berarti saya dan Bu Umi ini yang paling paham dan yang paling benar dalam memberitahu. Kami hanya mencoba menyampaikan kesesuaian antara instrumen akreditasi dengan yang kami temukan di PKBM Igusti Ngurah Rai, gitu ya. Nah, sebagai informasi dulu nih buat teman-teman peserta didik bahwa akreditasi ini seperti yang saya sampaikan adalah hal yang penting dan harus ditempuh oleh lembaga sekolah gitu untuk mendapatkan mutu penilaian mutu pendidikan. Jadi teman-teman kalau misalnya sekolah pilih cari yang memang sudah diakreditasi. Kenapa? Kalau sudah diakreditasi berarti sudah dievaluasi menggunakan standar pendidikan nasional, begitu ya. Jadi nanti kedepannya ya kan saya juga sering gitu kalau keliling tuh PKBM tuh dipandang sebelah mata, bener enggak, jangan-jangan penipuan, jangan-jangan begini gitu ya. Nah ini kan tambah menguatkan lagi dengan akreditasi ini bahwa PKBM Igusti Ngurah Rai itu memang memiliki izin dan legalitas dari pemerintah. Nah, Pak Syukur dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita itu ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah kinerja tutor dalam mengelola pembelajaran, kemudian manajemen kepemimpinan, kemudian iklim belajar, dan yang terakhir adalah hasil belajar, gitu ya. Nah, saya sih tidak akan begitu menyampaikan satu persatu karena pada proses wawancara sudah disampaikan sebetulnya tipis-tipis. Jadi hari ini hanya menguatkan saja untuk komponen pendidik gitu ya dalam mengelola proses pembelajaran. Saya melihat pendidiknya gitu ya apa dipanggilnya apa Mudi, Mahmudi, Burita, Bu Yuyun gitu ya, dan Umi, Muna. Saya ingatnya Moana terus anaknya si Ricis gitu ya, Mauna gitu ya. Nah, dalam ketika melakukan mengajar itu sudah sangat menyenangkan menurut kami. Kenapa menyenangkan? Karena tidak membosankan, penuh dengan semangat, kemudian secara kedekatan dengan peserta didik terbangun gitu ya, secara sosial emosionalnya gitu, yang tidak kaku antara guru dengan peserta didik, tapi semua terlihat natural dan enjoy seperti sedang belajar dengan teman sebaya gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya guru berhasil untuk menciptakan gitu ya interaksi yang setara, kemudian sosial emosional yang baik gitu, sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian terlihat juga banyak prakteknya gitu ya. Walaupun kemarin baru sampel saja, tapi saya percaya kalau PKBM Igusti Ngurah Rai ini banyak sekali menyelenggarakan kegiatan life skill-nya. Nah, hanya yang perlu diperbaiki ke depannya adalah mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun kita pendidikan non formal, tapi guru tetap harus membuat perencanaan pembelajaran gitu ya. Burita apalagi ngajar di SMP, paham lah gitu, belajar membuat dokumen RPP, karena sebetulnya RPP atau modul ajar itu memudahkan kita sebagai guru untuk mengajar. Jadi panduannya jelas, tujuan yang akan dicapainya jelas, media pakai apanya itu jelas gitu. Nah, kemarin disampaikan oleh Bu Rita sama Pak Mahmudi, Bu, saya tuh udah di kepala tuh mau begini, udah prakteknya lupa. Ya karena tidak dibuat di perencanaan, hanya dibuat di rencana di pikiran gitu ya. Tapi kalau dituangkan dalam perencanaan, kita baca kembali, kita akan tahu step by stepnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya paling yang perlu ditingkatkan itu dalam hal menstimulasi atau pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Pak Syukur. Jadi kalau ini kita berbicara pembelajaran dulu ya, belum life skill-nya.
Jadi kalau pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk memberikan supaya menstimulasi bisa bernalar kritis gitu ya, kemudian bisa memecahkan masalah, problem solving, itu semua saya percaya dan sudah terpenuhi di sini gitu. Karena apa? Karena banyak dilakukan proyek atau praktek sehingga si peserta didik itu tidak hanya menyimak, tapi mereka beraktivitas langsung sehingga mendapatkan pengalaman belajarnya langsung, dan itu akan lebih diingat daripada kita mendengarkan ceramah. Sebetulnya ceramah dalam arti pembelajaran ya, metode pembelajaran. Nah, hanya satu saja yang masih belum ditingkatkan, yaitu keimanan dan ketakwaannya. Mungkin bisa diprogramkan, apalagi punya ustazah di sini gitu ya, bisa dimanfaatkan, tidak perlu rutin, bisa sebulan 2 kali gitu ya, nanti yang menghadirkan penceramahnya. Tapi kalau yang stay di sini mungkin bisa pelan-pelan ngajak sholat berjamaah, kemudian ngaji gitu. Jadi benar-benar memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena untuk memfasilitasi peserta didik untuk cinta terhadap kekayaan budaya alam Indonesia gitu ya, di sini sudah sangat di luar standar gitu ya, malah lebih bagus lagi karena segala hal yang berkaitan dengan sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan gitu ya, dan tidak untuk diri sendiri PKBM atau tutorial, tapi juga diajarkan kepada peserta didik gitu. Jadi itu fasilitas yang sudah sangat bagus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk dapat pengalaman belajar yang bermakna, ya pasti banyak praktek, maka mereka dapat belajar pengalaman belajar langsung. Kemudian bisa problem solving dan merefleksikan terhadap kehidupan nyata juga sudah. Di dalam poin ini peserta didik hanya kurang terstimulasi dari keimanan dan ketakwaan saja. Untuk kecintaan alam gitu ya, pengalaman belajar, berpikir nalar, kemudian problem solving gitu, itu sudah terpenuhi gitu. Mungkin sebagai catatan aja untuk bisa diprogramkan nantinya. Kemudian tutor juga, itu tadi saya sampaikan, mau tidak mau harus membuat rencana pembelajaran gitu ya. Suka tidak suka, karena memang walaupun kita non formal tapi setidaknya untuk administrasi kita bisa lah gitu, apalagi seorang pendidik gitu ya. Nah, ketika membuat tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kurikulum satuan pendidikan gitu ya. Buat Bapak Kepala Sekolah, namanya sebuah institusi itu pasti punya dasarnya adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah, saya sudah baca kurikulum satuan pendidikan yang disusun dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu kan berarti jadi gambaran ke depannya untuk lebih sempurna ya Pak ya. Kalau ini kan untuk kebutuhan kita akreditasi, tapi harapan saya setelah ini tidak dihilangkan, tapi benar-benar disusun gitu. Jadi itu sebagai acuan untuk kita melaksanakan pembelajaran, melaksanakan program dalam menyusun rencana kerja tahunan dan lain sebagainya. Itu paling untuk catatan komponen tutor gitu ya. Tutornya sudah, jadi yang bagusnya banyak, yang kurangnya cuma dari keimanan dan ketakwaan saja gitu deh. Iya, gitu ya. Jadi cuma itu saja dari sekian banyak komponen gitu ya untuk di bagian ini yang perlu ditingkatkan gitu ya. Karena yang lainnya sudah ada, hanya perlu dimaksimalkan saja. Kemudian masuk pada komponen manajemen pengelolaan gitu ya. Dari ketua atau kepala sekolahnya nih gitu. Kalau Bapak sudah rapat, suka Bu gitu ya, ya bagus sudah ada rapat, hanya memang belum secara rutin dan berkala saja. Nanti rapatnya tidak hanya pembagian honor ya Pak ya. Jadi rapat-rapat lainnya terkait tutor tuh diajarkan untuk membuat rencana pembelajaran, tutor tuh diajak kita mau bikin program ini, tutor tuh diajak, jadi selalu dilibatkan dalam setiap
rencana kegiatan dari PKBM itu akan lebih bagus lagi. Bapak sering melakukan tapi secara non formal, wayahna ayeuna mah gak ada bukti berarti hoax gitu ya. Jadi setiap apapun kegiatan yang dilakukan di PKBM, saya menitipinnya bukan ke Pak Syukur, bukan ke Pak Abdul ya. Saya menitipinnya ke Bunda Rita. Bunda Rita, tolong nanti setiap apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM didokumentasikan, baik lewat foto maupun daftar hadir maupun notulen maupun surat undangan itu diarsipkan dengan baik gitu ya. Saya menitipnya ke Bunda Rita, mau apa Syukur Pak, kamu apa gitu ya. Jadi karena saya melihat Bunda Rita itu sebagai integratornya, lamun mesin tema penggeraknya gitu ya. Jadi yang bergeraknya Pak Syukur dan teman-teman yang lainnya. Kemudian jadi dibudayakanlah untuk merefleksikan si tutor ini gitu ya. Terus sesekali lakukanlah supervisi. Supervisinya bukan yang hanya kunjungan toh, tapi memang ada instrumen sebagai panduan supaya kita tahu kurangnya di mana nih tutor kita, kebutuhan belajar apa nih yang kurang gitu ya. Apalagi ini kan kelompok belajarnya tersebar di mana-mana ya, namanya juga juragan paket jadi memang namanya juragan paket, kelompok belajarnya tersebar di mana-mana, itu harus supervisi dan monitoring. Supervisinya itu tidak hanya untuk mengetahui kinerja si guru di situ, tapi untuk mengetahui kebutuhan belajar apa saja sih gitu yang dibutuhkan, mungkin dari media belajarnya, sarana prasarananya dan lain sebagainya. Jadi si data supervisi monitoring itu bisa digunakan untuk merefleksikan kembali kebutuhannya untuk pengembangan profesional pendidik. Nah, untuk pengembangan profesional pendidik katanya sering ikut seminar, workshop. Memang saya tuh aneh ya, saya tuh visitasi keliling kota, rata-rata kalau ditanya sertifikat dari dinas pendidikannya itu jarang ada yang dibuatkan gitu ya. Males banget kayaknya bikin sertifikat gitu. Ya minimal surat tugas atau SPPD atau kayak dari mas selfie atau di tempat makan. Ini mas selfie pas lagi makan siang, selfie-nya di banner yang di belakangnya gitu ya, sebagai bukti bahwa memang mengikuti kegiatan tersebut gitu. Kemudian kemudian berikutnya adalah terkait visi misi Bapak. Visi misinya sudah terpampang nyata walaupun nggak saya tanya. Sebetulnya visi misi ini kan harus sinkron dengan kurikulum satuan pendidikan. Terus kemudian si misi itu adalah penjabaran detail dari visi. Kemudian lo tau ya, pokoknya mas saya ngeliat wajah Pak Syukur aja udah nggak tega nanya-nanya. Tapi dari misi masyarakat luas benar luas. Iya benar luas. Iya, jadi si visi-visi ini bukan hanya sekedar dibuat sebenarnya Bapak dan Ibu, tapi ini tuh sebagai sesuatu hal yang harus dicapai oleh sebuah lembaga gitu kan. Jadi visi misi ini bisa juga diupdate gitu, tidak hanya dari awal berdiri tahun 2004 visi misi enggak gitu ya. Jadi bisa diupdate mungkin 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali, kalau memang sudah tercapai diganti lagi targetnya begitu. Dan visi misi ini bagusnya sih tidak hanya ditempel tapi disampaikan kepada guru dan disampaikan kepada peserta didik serta orang tua murid gitu ya, lewat rapat dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi kemitraan ini kan di sini diadakan ya karena memang kebetulan punya bidaniin gitu ya, sehingga bisa diadakan MOU. Tapi untuk aktualnya nanti ke depannya harapannya memang bisa menjalin kerjasama dengan layanan kesehatan Pak Syukur. Syukur punya adik yang bidan, tapi kalau bidan mohon maaf gitu ya, bukan yang mendiskreditkan, tapi kan secara fasilitas dan lainnya memang tidak sesuai dengan puskesmas gitu ya. Minimal nanti kerjasama dengan puskesmas supaya apa? Supaya nanti itu kerjasamanya tidak hanya untuk imunisasi, kan gak ada imunisasinya, ada narolog dia paling KB ya. Jadi nanti kerjasama dengan puskesmas itu banyak kegiatan, bisa untuk edukasi reproduksi gitu ya,
bisa untuk edukasi lainnya yang memang dibutuhkan oleh peserta didik di sini yang tentang kesehatan. Terus kemudian jika di sini peserta didiknya ada yang memerlukan layanan kesehatan bisa datang ke PKBM dan PKBM bisa mengarahkan ke puskesmas yang memang sudah menjalin kerjasama gitu. Jadi kalau bagusnya nanti kalau gedungnya udah jadi, bagusnya sih disiapkan ruang UKS gitu. Tapi sebelum itu jadi silakanlah lakukan kerjasama dengan layanan kesehatan yang terdekat gitu. Terus sudah bagus juga nih kerjasamanya dengan UMKM, kemudian dengan desa gitu ya. Nah mungkin nanti kalau PKBM Gusti Ngurah Rai lebih eksis lagi, ini kan produk-produknya banyak sekali ya, sebenarnya potensial sekali gitu ya, dan bisa dilirik oleh CSR lainnya, mungkin bisa dibantu oleh Umi dengan Ustazah gitu ya. CSR-nya tidak hanya di UMKM, barangkali mereka mau menyalurkan CSR di bidang pendidikan bisa diarahkan ke PKBM gitu. Nah biasanya PKBM yang sudah itu Bunda Rita, ada yang CSR-nya dengan Pertamina, ada yang CSR-nya dengan Sumarekon gitu ya, ada yang CSR-nya dengan PT BUMN gitu, banyak gitu. Jadi mereka memang biasanya ada dana untuk kegiatan sosial gitu. Jadi lewat nanti mudah-mudahan bisa kemitraan sampai tembus ke sana gitu ya, untuk bisa membantu penyelesaian gedungnya dan mengaktifkan program-program yang lainnya seperti itu ya. Jadi untuk kemitraan mudah-mudahan bisa ditambah lagi yang sudah ada gitu ya, dan rapat pendidikannya juga mudah-mudahan nanti bisa hijau semua ya, tidak warna-warni gitu. Nah, rapot pendidikan itu kan dijadikan sebagai dasar untuk kita menyusun program tahunan. Kita selama 1 tahun ini mau ngadain apa aja nih, apalagi Bunda bercerita sudah dapat bantuan buku gitu ya. Nah buku itu tarik dikumahakeun, makanya dipajang hungkul gitu ya. Jadi silakanlah dibuat program literasi atau apapun yang bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dan bisa memfasilitasi peserta didik. Saya sangat setuju sekali PKBM Gusti Ngurah Rai ini memberikan banyak keterampilan sebagai bekal hidup. Tapi jangan lupa juga bahwa mereka itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wawasan. Supaya apa? Supaya nanti di masa depan itu bisa bersaing dengan orang yang lainnya gitu, tidak hanya dari life skill-nya. Ini jago nih life skill-nya, tapi kalau kurang berwawasan kan mohon maaf nih, bisa aja dibodoh-bodohi dan lain sebagainya. Jadi antara pengetahuan, wawasan dengan life skill itu alangkah lebih baiknya seimbang gitu ya. Kemudian pengelolaan anggaran. Nah, pengelolaan anggaran sih tidak akan banyak saya bahas ya, karena dari Pak Syukurnya udah Bu di BST Bu cenah swadaya mah hayangnya laporan anak ya udah nggak apa-apa ya. Kemudian yang penting saya percaya Pak Syukur dengan Bunda Rita pasti amanah gitu ya dengan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah, karena terlihat juga buktinya gitu ya, mau ada gedung, kemudian ini fasilitas juga sudah ada kursi dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana prasarana gitu ya. Saya sih harapannya ke depannya mungkin nggak tahu ya, nanti gedungnya dibikin mau ada lab apa, mungkin ya Pak ya Ibu ya mau ada lab modeling, mungkin nanti akan menciptakan banyak artis di sini gitu ya, atau lab lainnya gitu ya. Jadi sarana prasarana di sini artinya ada harapan banyak, selain ruang belajar itu ada banyak labnya gitu yang bisa memfasilitasi pembelajaran untuk peserta didik gitu. Nah selanjutnya adalah komponen untuk iklim lingkungan belajar ya. Iklim lingkungan belajar di sini saya melihat sudah teman-teman ini walaupun beragam dari usianya gitu ya, dari latar belakangnya, tapi bisa saling menghargai gitu ya. Jadi sudah terlihat kebinekaannya, kesetaraan gendernya, tidak membeda-bedakan. Misalnya nyen kerupuk ini mah buat perempuan doang gitu ya, ternyata yang laki-laki mau gitu ya, karena memang memasak ini tidak tergantung dengan gender gitu ya. Justru banyak di restoran dan hotel yang masak adalah laki-laki gitu ya, dari chefnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan belajar yang inklusif
gitu ya. Inklusif di sini tidak hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus, dalam arti anak ABK yang dengan Down syndrome, speech delay dan lain sebagainya, bukan. Tapi memang inklusif di sini adalah bagaimana kita bisa menciptakan atau memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan belajar dari peserta didiknya. Gitu. Kalau di sini saya melihat ya sudah gitu ya, berusaha dengan segala macam olahan mangrove gitu ya, bentar-bentar diceritain mangrove, bentar-bentar tidak ada gitu ya, sampai mabok tidak ada kemarin mabok gitu ya. Jadi memang sudah sangat luar biasa gitu bisa memfasilitasi dengan program-program tersebut gitu. Hanya memang ini instrumen yang perlu dikaji lagi karena tidak semua harus punya fasilitas disabilitas ya Bu Amia, tapi di instrumen ini ada. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Umi. Selanjutnya adalah bullying, gitu ya. Di sini kan mendadak jadi ramai ya, banyak tempelan bahwa siapa pura-pura nggak tahu aja waktu nempel ya Pak Abdul gitu ya. Jadi nanti ke depannya bullying ini kan juga ada ya di suling jari ya Pak ya. Nah, jadi instrumen akreditasi ini tuh memang saling mengintegrasi dengan kurikulum, dengan yang ada di Dapodi gitu ya. Jadi bullying ini memang tetap harus dikampanyekan gitu ya, khawatir ada yang kena bullying. Kalau melihat peserta didik yang sudah dewasa ini memang bullyingnya bukan ledek sebetulnya, tapi bullyingnya lebih kepada mental mungkin gitu ya. Jadi tetap harus dibuatkan program supaya tetap pada sehat mental antara guru dengan peserta didiknya, bisa pada gering mentalnya gitu kan. Jadi perlu siraman-siraman tausiah rohani dari ustazah gitu ya. Terus kemudian untuk keamanan dan kenyamanan sekolah, saya lihat di sini sudah ada pagar gitu ya, aman gitu. Tapi tetap harus diinformasikan, apalagi di pesisir pantai itu bagaimana sih kalau kita dalam keadaan darurat gitu loh. Mitigasi bencana itu penting juga. Ternyata bukan cuma di PAUD ya Bunda Rita ya, tapi PKBM juga harus diadakan gitu ya. Nah itu bagaimana caranya. Kemudian teman-teman ini juga diajarkan bagaimana sih SOP pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Setidaknya nanti ketika apalagi banyak yang bekerja gitu kan, ketika misalnya terluka atau kegores dan lain sebagainya, hal apa sih yang harus dilakukan? Misal ketika di alam cari daun apa atau bagaimana, nah itu tetap harus diedukasi juga. Kemudian selanjutnya di sini adalah tentang lingkungan yang sehat dan memiliki atau melaksanakan program yang menggabungkan kesehatan fisik dan mental. Nah, kesehatan fisik ini alangkah lebih baik diprogramkan juga Bu, mau senam bersama, mau jalan kaki bersama, tidak perlu rutin setiap hari pun minimal ada gitu supaya lebih bugar fisiknya. Dan secara mental mungkin bisa difasilitasi dengan pengajian atau dan lain sebagainya gitu. Terus untuk selanjutnya ada tentang lulusan atau peserta didik yang memiliki keterampilan beradaptasi, berkarya dan berperan dalam masyarakat. Untuk Butir 15 ini saya akui, Bu Umi akui, PKBM Gusti Ngurah Rai udah juaranya gitu ya. Butir lulusan dan peserta didik ini tidak ada catatan apapun karena memang sudah terlihat nyata kebermanfaatannya, karyanya gitu ya, bisa mencari alternatif atau menghadapi tantangan masalah, bisa dibuktikan oleh Pak Cahro dan Bu Umi gitu ya, bahwa memang dan teman-teman juga yang sudah banyak bekerja bahwa lulusan dan pesertanya bisa memiliki keterampilan beradaptasi, berkarya dan berperan dalam masyarakat. Jadi di sini tidak ada catatan apapun untuk lulusan dan peserta didik. Boleh tepuk tangannya ya. Mantap. Jadi memang ternyata setelah direfleksikan PR-nya di mana? PR-nya lebih kepada administrasi ya. Dari manajemennya gitu ya. Kemudian dari administrasi peserta didiknya gitu yang memang menjadi sebuah catatan bersama saja gitu. Mungkin sebelum saya tutup saya lanjut ke Bu Umi dulu, barangkali ada tambahan, nanti dari Bu Umi baru saya yang menutup karena tadi saya mau buka. Silakan Bu Umi jika ada tambahan.
kasih Bu Rini. Udah komplit ya. Ternyata kalau kita satu-satu kita bedah luar biasa. Oke, nah ini menjadi refleksi. Refleksi itu apa sih teman-teman? Mengevaluasi, ya, menyadari apa yang sudah dilakukan, ya, yang dilakukan banyak sekali, ya, namun ada juga yang belum maksimal. Oke, nggak apa-apa. Sebelum Bu Rini mengikuti pantun, saya mau mendahului. Oke, sepak bola tak boleh rusuh. Cakep. Ya, oke kan? Biar kuat, minumlah jamu. Cakep. Siap. Meski sekolah terlalu jauh, Cakep. tetap semangat menimba ilmu. Cakep. Saya nyontek dulu soalnya, ya. Baik, teman-teman sekalian, Pak Kepala Sekolah yang luar biasa di luar, ya, oke. Dan ya, juragan pakai, betul. Kemarin saya sudah menikmati pantai Bakti ya Pak ya, Pak Komite. Kami diantar sejoli ya, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah yang tidak terpisahkan ini ya. Kami ikut ke pantai dan memang betul warga menyebutnya bukan ketua PKBM atau kepala sekolah PKBM tapi juragan paket. Tepuk tangan untuk juragan paket. Ini menjadi artinya apa? Bahwa kehadiran PKBM I Gusti Ngurah Rai ini sangat dekat dengan masyarakat. Ya, masyarakat tidak canggung kalau ada hal-hal yang dirasa butuh, dia langsung datang. Dan bukannya datang, juragan paket pun juga ke pesisir karena memang itu tadi biasa di luar. Sampai administrasinya keteteran ya, kami bisa memahami itu. Oke, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta paket A, B dan C di PKBM Ngurah Rai. Ya, memang rasa-rasanya seperti di Bali, tapi ternyata kita sadar-sadar di Muara Gembong gitu ya. Oke, teman-teman tadi Bu Rini sudah menyampaikan itu adalah garis besarnya yang kami temukan. Namun temuan ini tidak selalu negatif, ya. Banyak sekali temuan positif yang kami nikmati, kami rasakan. Terutama teman-teman memang dibekali beberapa keterampilan, ya, life skill seperti yang ada di visi misi. Di sana nomor 1 ya, terwujudnya program pendidikan non formal yang berbasis pada masyarakat luas yang berorientasi Enggak, itu kan pada lampunya kecakapan hidup. Ya, apa Pak? Oke, benar ya Pak. Ya. Nah, ini terbukti dengan banyaknya keterampilan. Waiting. Bluetooth connected. Nah, ini berarti menandakan digitalisasi sudah masuk ke PKBM Ngurah Rai. Tepuk tangan dong. Karena Bapak Ibu dan teman-teman PKBM mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus mengenal apa itu digitalisasi. Karena semua pembelajaran sekarang bisa diupload dari berbagai sumber, ya. Dan ternyata kami menemukan seorang TikToker di sini. Nah, nanti kami akan upload juga karena di sini ada temuan ya yang bisa kami sisipkan di Sispena, yaitu anak-anak yang mempunyai gagasan. Ya, kami mengapresiasi. Jadi teman-teman sekalian, belajar di PKBM itu semuanya dihargai. Ya, mau teman-teman salah, benar, itu kita hargai dulu. Namun kami betulkan, ya. Kemarin guru-guru Anda luar biasa, ada Bu Yuyun, ada Bu Rita, ada Pak Muli, gitu ya, yang mengajarkan semua hal kebaikan, ya. Nah, walaupun teman-teman salah tidak dimarahi kan? Nah, berarti terbukti di sini tidak ada kekerasan, ya. Mau cepet-cepet di sini, oke, dibiarkan dulu, ya. Goreng nyiprat juga nggak disalahkan, gitu ya. Semuanya teman-teman alami, ya. Nah, ini adalah pembekalan life skill seperti visi dan misi yang tertera di
visi misinya I Gusti Ngurah Rai. Mudah-mudahan ini juga dievaluasi, ya, apakah sudah masih relevan atau tidak, itu juga perlu didiskusikan dengan teman-teman karena memang disisipkan juga terkait dengan anti kekerasan, gitu ya. Nah, anti kekerasan di sini bukan berarti guru tidak boleh menyapa atau menegur teman-teman ya. Jadi kadang-kadang salah kaprahnya yang sekarang lagi hit di media sosial, guru tidak boleh seolah-olah tidak boleh menegur, gitu. Padahal kalau dulu zaman kami kolonial ya, oke, karena mereka milenial. Guru ini termasuk milenial, ya. Oke, kalau kolonial itu justru kami diserahkan ke pondok, ke guru untuk dipukul kalau anaknya nakal. Iya, gitu. betul. Nah, tapi sekarang nggak boleh, gitu ya. Nggak bolehnya ternyata justru merajalela. Nah, inilah kami sebagai seorang pendidik dihadapkan dengan hal-hal yang harusnya menjadi tugas dan fungsi kami, namun ada orang-orang yang oknum ya, hanya oknum, tidak semuanya. Nah, itu teman-teman harus menyadari kalau anak atau peserta didiknya dibetulkan, ya. Yang penting bukan dihajar sampai naudzubillah dzalik ya. Kami hanya menegur, meluruskan, gitu. Karena attitude, ya, unggah-ungguh perilaku itu kan perlu diingatkan tidak hanya sekali, berkali-kali, gitu ya. Karena menjadi pembiasaan. Tadi Bu Rini sudah mengingatkan terkait dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu melalui pembiasaan. Boleh kalau kita belajar di sini di hari Sabtu barangkali jam belajarnya sebelum zuhur atau sesudah zuhur boleh, karena ada fasilitas masjid atau mushola yang ada di sekitar PKBM. Nah, ini menjadi pembiasaan dan kita juga punya ustazah yang luar biasa, ya. Nah, Bu Darita juga seorang pendidik yang luar biasa, Pak Syukur juga. Kita sama-sama, ya. Karena belajarnya itu teman-teman tidak hanya belajar dari sisi pengetahuan, namun juga dari sisi etika, attitude, ya. Oleh karena itu tadi sama-sama kita sudah mendengar refleksi di PKBM ini. Saya yakin teman-teman di sini selama kami memantau, teman-teman saling akrab, ya. Guru dan siswa juga tidak ada jarak, saling memenuhi, gitu ya, saling memberi mengisi, gitu ya. Nah, terima kasih kepada peserta didik kita semuanya, dan saya yakin ya PKBM Ngurah Rai ini menjadi tabungan Indonesia Emas. Karena kita sebentar lagi menjadi bonus demografi 2045, gitu ya. Nah, teman-temanlah yang akan memimpin kami. Barangkali saya kalau diberi umur panjang, ternyata camatnya Pak Bupatinya yang akan sebentar lagi ada pemekaran, ya. Itu adalah anak-anak kita ini. Nah, ada menteri sosialnya, ada menteri perlautannya, gitu ya. Menteri kreatif, ya. Perdagangan. Ya. Artinya teman-teman itu adalah kenyataan yang nanti teman-teman akan sadari. Karena kalau teman-teman sekarang tidak belajar, tidak mempunyai knowledge, orang-orang luar yang akan memimpin wilayah Anda. Mohon maaf, itu yang boleh kita sampaikan. Saya nggak tega ngomongnya, karena saya nggak ingin anak-anak di sini justru menjadi penonton. Karena sebentar lagi kalau ini, karena wilayah Anda ini strategis ya, dekat dengan sumber daya alam yang luar biasa, gitu ya, baik itu berupa lautan maupun daratan yang subur, gitu ya. Nah, ini sangat potensi, ya. Pantai yang Anda punya itu indah sekali. Memang di sana sini terlihat klop, gitu ya, terlihat kurang terpelihara, ya, mungkin campur tangan pemerintah belum maksimal. Saya yakin, gitu ya, teman-teman akan menjadi pemandu wisata, orang-orang yang hebat, gitu ya. Namun teman-teman jangan mentok di paket C saja.
Kalau ada kesempatan untuk kuliah, ayo. Paket kuliah. Ya, ada namanya paket kuliah RPL, Recognize Pembelajaran Lampau. Iya, ya itu jalurnya paket Pak. Iya, oke, jalur paket itu di perguruan tinggi nanti Pak Ketua Pak Bos Juragan Paket akan memfasilitasi. Iya, oke, karena pemerintah memiliki program yaitu namanya Recognize Pembelajaran Lampau. Jadi teman-teman yang sudah selesai dari PKBM kayak Mulyana kan sudah selesai dari PKC itu bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Belajarnya juga online, ya. Belajarnya juga online, ya. Makanya teman-teman memang harus mempelajari komputer, ya, mempelajari dari gadget ini juga bisa dimanfaatkan. Baik, teman-teman, itu adalah teknologi yang harus teman-teman ketahui juga, ya. Salah satunya langkah pertama tadi TikTok sudah familiar, Anda manfaatkan. Ya, manfaatkan sosial media memviralkan wilayah Anda. Ya, ada produk-produk di pojok sana. Ada apa saja itu saya? Salah satunya boleh dibaca. Ada dodol. Oke. Ada apa? Keripik beluntas. Keripik beluntas. Kami tidak pernah dengar sebelumnya. Ya, kalau Anda viralkan, semua anak yang punya gadget ini memviralkan, luar biasa. Karena PKBM itu hasil nyata. Makanya ada butir ke-15 itu adalah di mana sekolah ini terpenuhi semua butir tersebut. Tepuk tangan dong untuk sekolah ini. Semua produknya ada. Kemarin kami melihat langsung bagaimana pembuatan kerupuk, bagaimana membatik, itu kami melihat langsung. Dan bukti barangnya ada. Ya, kan untuk itu butir 15 ini terpenuhi semua tanpa kecuali. Ya, karena memang itu ciri khas dari PKBM. Kalau sekolah formal hanya 1 sampai 14 penilaiannya, tapi kalau di PKBM ada tambahan 1 yaitu 15. Nah, Pak Bos Paket yang terhormat, sekolah ini luar biasa karena apa? Menerima anak-anak kita yang putus sekolah. Saya nggak kebayang gitu ya, anak-anak yang putus sekolah terus tidak tertampung di mana-mana. Ya, saya nggak kebayang juga kalau anak-anak yang punya potensi karena hanya dibully di sebuah sekolah formal, kontak-kontak tidak sekolah tidak punya keterampilan. Ya, saya bersyukur teman-teman PKBM itu mempunyai jiwa yang luar biasa. Saya akademisi jujur, saya bukan praktisi seperti Bu Rini, anak beliau punya PKBM sehingga menjiwai sekali gitu. Karena saya sebagai pendidik formal kadang-kadang tidak memikirkan dampak dari anak-anak yang putus sekolah. Setelah saya dari 2018 saya menggeluti asesor PKBM ini, saya jadi tahu bagaimana jeripayah mendirikan PKBM dan membuat anak-anak yang hebat yang tersisihkan menjadi emas. Kalau emas itu kan kalau nggak digosok nggak jadi emas, semua batu ya. Iya. Tapi kalau dia itu melorot jadi berlian, jadi emas itu karena hasil gosokan, hasil apa namanya olahan dari PKBM. Ibaratnya saya mengibaratkan anak yang terdampar tadi seperti itu, sebenarnya emas. Karena jujur di PKBM ini menghasilkan alumni-alumni hebat, ya. Sekarang jadi DPRD ada, kemarin di Cianjur itu jadi kepala desa itu banyak. Kepala desa itu nggak cuma 1, ya. Ternyata yang tadinya tidak punya harapan, Pak Caryo seperti beliau juga berkontribusi ya sekolah paket, tapi sekarang beliau menduduki jabatan di MPD ya Pak ya, BPD ya. Itu tidak sembarang orang, ya. Karena berarti orang hebat yang ada di wilayah ini dan mau menyuarakan rakyat, gitu ya. Jadi teman-teman, terutama kepada Juragan Paket saya terima kasih atas dedikasi Anda mengelola PKBM dan menampung semua lapisan masyarakat. Saya jadi terharu ya, maaf. Anak-anak yang
kebutuhan khusus yang tadi Bu Lili sampaikan itu bukan sekadar anak yang autis, itu bukan. Anak-anak yang memang perlu sentuhan kita, ya. Yang tadinya tidak mendapat penghargaan dari sekolah formal atau mungkin karena keterbatasan ekonomi, begitu ya. Karena mungkin ada hal-hal yang di luar prediksi, gitu ya. Karena hidup kita itu kan naik turun ya teman-teman ya. Teman-teman udah dewasa pasti merasakan pahit getirnya kehidupan. Namun ada orang yang masih berbaik hati untuk memberikan ruang yang luar biasa, dan kita sama-sama doakan pembangunan di PKBM I Gusti Ngurah Rai segera selesai dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat di pesisir Muara Gembong khususnya, dan menjadi percontohan bahwa di pesisir yang jauh dari jangkauan pun memberikan pendidikan yang luar biasa kepada Anda semuanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk satu yang menjadi terkesan buat saya pribadi dan juga Bu Lili tentunya pada saat kami 2 hari ini kan 3 hari kami bersama, kami di kamar itu mendiskusikan apa-apa yang sudah dicapai oleh PKBM ini, apa yang belum. Kami juga menyadari kenapa belum itu bukan karena tidak mau dilakukan, tapi karena ketidaktahuan barangkali. Hal-hal yang tadinya harus didokumentasikan itu hal yang lumrah ya, tapi lumrahnya bukan kebablasan nanti ya Bun. Setelah ini pasti harus ada yang menangani, karena saya yakin 5 tahun ke depan akreditasinya bisa saja sampai A, ya. Kenapa? Karena fasilitas sudah tersedia, dokumentasi sudah lengkap, ya kan? Dan layanannya pun banyak di titik, ya. Karena kami hanya melihat 1 titik ini, walaupun layanannya ada di beberapa titik, ya. Karena kalau semua kita kunjungi, waktu kita bisa seminggu di sini, ya. Karena kami hanya dibatasi hari ini terakhir, dan kami akan berpindah tempat di tempat lain. Kami mohon izin. Setelah penutupan, kami akan berkemas. Kami check out dari hotelnya Bu Rita Hotel. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap melanjutkan, ya, pembelajaran. Saya bangga denganmu, sama Septian, sama Asep dulu sini ya, Asep ya. Sama Ujang. Oke, luar biasa. Tetap belajar ngajinya, oke. Jadi sekarang, thank you, Mbak Tuti ya. Sebelahnya Mbak Tuti, terima kasih. Ananda Iwan, terus belajar ya. Oke, dan Wanata. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Baik, untuk mengakhiri, Bu Rini sudah menyiapkan pantun. Silakan pantun dari Bu Rini. Belum. Tenang, komentar, sabar. Tolong kamera mana? Baik, terima kasih Bumi tambahannya. Berikut dari saya, ini khusus kami sampaikan kepada Pak Syukur dan Bunda Rita, kemudian Ibu, gitu ya, orang tuanya Pak Syukur. Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah diberikan tempat tidur yang sangat layak. Jadi hotelnya mengalahkan hotel-hotel bintang 5 ya, Bu Rita ya. Terima kasih karena sudah terima kasih karena sudah memberikan tempat tidur yang layak, makanan juga. Kalau di kami di kota makan kepiting, makan cumi, makan udang itu adalah makanan mewah Pak, mahal soalnya harganya kalau di sana. Tapi iya, di sini kita setiap hari makan seafood, jadi kita merasa wah kita makan mewah di setiap hari gitu ya. Terima kasih sekali, makanannya enak gitu ya. Dan tentunya adalah jamuan yang luar biasa ramahnya. Terima kasih, jadi kami berasa bukan sedang tugas ya, tapi berasa sedang mengunjungi keluarga yang jauh gitu Bu Rita, Pak Syukur. Terima kasih sekali, itu yang kami sampaikan.
di luar konteks akreditasi ini gitu ya. Jadi semoga setelah selesai akreditasi ini kita tetap bisa bersilaturahmi gitu ya. Bapak dan Ibu, iya ketemu dimanapun silahkan sapa. Kalau kami lupa ya wajar, kita kan keliling ketemu banyak orang gitu ya. Kalau ini kan kalau Bapak dan Ibu kan mungkin bisa mengingat kami dan bisa menyapa kami. Tapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang sudah diberikan oleh PKBMI Gusti Ngurah Rai kepada kami. Terima kasih Pak Ibu, Bu Rita, Pak Mahmudi dan teman-teman yang lainnya. Itu coba terima kasih saya. Sebentar saya on kamera dulu ya. Oke. Ya. Pak Abdul jangan lupa ya itu tadi tolong di print yang berita acara, oke? Karena sudah selesai, karena betul sekali Bumi udah ngintip, Bu ini lagi mikir untuk bikin pantun gitu ya. Kayaknya yang kurang sekali kalau kemarin dibuka pakai pantun, ditutup tidak pakai pantun gitu ya. Jadi boleh bilang cakep Pak Cahro, oke? Oke, pantunnya ini sampai berapa paragraf ini ya? Oke. Roti tawar pakai selang. Cakep. Rasanya enak dan bergizi. Cakep. Periode akreditasi telah selesai. Cakep. Siap melaksanakan perubahan. Yes, cakep. Lagi ya. Pergi ke Bekasi ketemu gajah. Cakep. Pergi ke sawah ketemu ular naga. Cakep. Akreditasi selesai sudah. Cakep. Hati was-was sekarang lega. Lagi ya. Liburan ke Pantai Bakti. Cakep. Di sana jumpa ikan pari. Cakep. Cukup sekian dari Bu Rini. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Oke, ya. Siang hari ditanya suami. Cakep. Sudah makan siang atau belum? Cakep. Usai sudah pertemuan kita hari ini. Cakep. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu MC, mau dibalas pakai pantun nggak? Lawan lagi. Alhamdulillah selesai sudah tadi sambutan dari para tim asesor kita yang begitu singkat namun padat, dan terima kasih sekali saya ucapkan. Subhanallah, begitu baik ya, seperti memang kekeluargaan, ditambah baru datang asesor aku bikinin tehnya teh tubuh. Teh ngeres. Mungkin juga ya Bu ya, terima kasih sekali atas untuk kegiatan di PKBM Gusti Ngurah Rai ini. Pastinya banyak kekurangan, lebih khusus saya banyak kekurangannya, mohon maaf. Dan untuk acara selanjutnya yaitu kita meningkat acara selanjutnya sambutan dari dari kepala sekolah yaitu Al-Mukarram Bapak Syukur Syawal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Apa syukur? Diwakilkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, kami ucapkan kepada Bunda Rini sebagai tim asesor dan PDM, begitu juga Ibunda orang tua kami, Bunda Umi yang saya hormati, serta Bapak Komite yang saya hormati, para Dewan Guru, serta anak-anakku semua yang sangat cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di ujung hari terakhir kita menghadapi visitasi akreditasi
di PKBMI Gusti Ngurah Rai, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian. Ibu, harapan Ibu kalian tetap maju, tetap berkarya dan terus berkreasi. Karena untuk kalian bekal dari kami sebagai guru serta yayasan atau pendidikan PKBMI ini, harapan Ibu kalian tidak diam diri, kalau istilah kata orang jagoan kandang. Silahkan kalian lihat dunia luar, ya, karena ya yang seperti Bu Darini bilang, kita tidak hanya mempunyai life skill aja, ilmu pun kita perlu kita kembangin supaya kita itu tidak dijajah atau dibodohin oleh orang lain. Memang dalam segi administrasi, lembar kertas itu yang dibutuhkan, bukan kepandaian, lembar kertas. Tapi Ibu harap dari pengalaman, pengetahuan yang sudah para dewan guru PKB yang sudah sampaikan, itulah modal kalian. Ya, dan jangan lupa pergunakan gadget yang kalian bisa, yang kalian pahami. Kembangkan produk-produk daripada PKBM Gusti Ngurah Rai, pembelajaran life skill apa saja yang bisa kalian dan kalian sudah pelajari dari PKBM, silahkan kalian bikin produk secantik-cantiknya dengan nama yang sebagus-bagusnya, seperti keripik cetong, apa tuh cetong, ya kan? Dengan nama yang unik, mie ayam menyet, ya, atau mungkin bakso ikan mercon, atau bakso ikan rudal, atau bakso ikan beranak, silakan, ya. Ibu harap apa yang sudah Ibu tuakan, ilmu yang ada di PKBM kalian kembangkan. Dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada tim asesor dan PDM Provinsi Jawa Barat. Insya Allah dengan bimbingan Ibu kami akan tingkatkan mutu kualitas kami, ya, terutama dari memang segi administrasi ataupun gedung kami mohon maaf. Adapun administrasi maaf aja Bu, namanya juga kadang daftarnya kami sederhana melalui WA, kertasnya pun nggak ada. Jadi dari administrasi secara kertas, maka kami mau maaf Bu, kita tidak bisa menolak ya Bu ya. Bila mana orang Bu, saya mau ikut paket, saya pengen kerja, saya pengen keluar negeri, masa kita tolak? Masa orang jauh harus kita antarin dulu ke sini? Tidak mungkin. Jadi kami juga memanfaatkan gadget itu dengan via WA. Bagus, kirimkan datanya supaya terdaftar dulu. Nanti kita kan bisa pembelajaran melalui daring, ya. Bila mana ujian bisa datang, silakan datang. Dan bila mana ujian paket tidak bisa datang, Ibu pun akan memberikan kebijakan dengan sistem daring. Seperti itu pun. Mohon maaf, insya Allah dengan adanya kami divisitasi, ini akan membangun kami dan kami sebagai penyelenggara insya Allah akan kami perbaiki dari segi administrasi kami, insya Allah. Mudah-mudahan untuk 5 tahun depan Ibu bisa datang kembali ke kita bisa berkumpul, bisa bercanda, Ibu bisa melihat gedung kami. Amin. Amin. Dan kami harap Ibu jangan bosan kepada kami, memberikan masukan dan bimbingan kami bila mana kami tetap akan membutuhkan bimbingan Ibu. Mungkin kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami juga sebagai ketua penyelenggara ataupun hotel, Krita Hotel, penyuguhannya kurang berkenan tempatnya seperti ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Hanya ibu pesan kepada kalian tetap jaya, tetap maju dan tetap berkreasi. Oke? Kita bukan robot. Kita manusia yang punya pola pikir yang maju. Ya, tetap. Yuk kita semangat. Konten apapun kalian perjuangkan, kalian hidupkan. Ya, kalian anak-anak hebat kok. Punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok. Nah sedangkan Burita punya TikTok, biasanya cuma belanja aja. Bukan bikin konten nggak bisa. Tapi Burita salut dengan adanya visitasi ini, Burita bisa gali. Ternyata kita memberikan ilmu saja. Dari luar jangkauan Burita sebagai guru, Burita nggak tahu loh, kalian punya konten yang kalian sendiri sudah digaji dari konten itu yang Burita kagum. Kok kita nggak tahu ya? Gitu. Kita hanya tahunya mengajar dan mengajar. Terima kasih buat Yuni yang bagus, kembangkan lagi Yuni. Terutama tolong produk-produk dari pembelajaran PKBM, ayo kita banggakan. Ya, insya Allah Burita janji bila mana gedung kami jadi, Burita akan membuka rumah kreatif, rumah kreativitas sekalian kita gali bareng-bareng di rumah PKBM, di pendidikan PKBM ini, di gedung yang baru. Insya Allah, mudah-mudahan doakan Burita dan Pak Syukur gedung ini cepat terbangun atau terrealisasi. Terima kasih ya Bunda ya. Mohon maaf Bunda, kita minta maaf. Anak-anak Burita, Burita minta maaf ya. Mungkin dalam pola mendidik Burita kurang semaksimal mungkin. Burita mohon maaf. Dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan dari Ibu Rita Rosyana. Terima kasih dan semoga kita semua semakin semangat karena sudah dikunjungi oleh asesor yang luar biasa, hebat-hebat. Saya sendiri ikut lagi banyak. Kalau cerita Bunda Umi, memang saya juga jalan dan perjuangkan anak-anak yang telat dan tidak sekolah, dan tugas saya harus mendidik mereka dan anak-anak semuanya. Jadilah kita sebagai pohon-pohon yang subur, rindang, buahnya banyak, bunganya banyak. Jangan sampai kita menjadi pohon yang hanya tumbuh saja tidak berbuah. Jadi dalam hadis mengatakan al-ilmu bila amalin kasyadari bila tabarin. Jadi ilmu itu kalau tidak dimanfaatkan seperti pohon yang tak berbuah. Makanya kita punya ilmu sedikit, manfaatkan. Ya dari PKBM ini alhamdulillah sudah ada semuanya. Siap peratu TikTok? Siap. Ustazah siap. Oke, mungkin hanya itu ya. Kembali lagi tadi, maaf sebentar membahas ya Umi yang Bunda Umi. Memang cara sistem mengajar zaman sekarang sudah berbeda sekali. Dulu anak ngaji itu saya kalau tidak bisa, saya sabar. Cari penggorengan yang paling hitam, dicarokin anaknya mukanya. Terus anak laki-laki jadi botak sebelah. Kalau tidak hafal, dapat aku lagi bocor. Tapi sekarang tidak ada. Dulu seperti itu. Jadi kita ajarkan itu untuk apa sih? Anaknya teh, anak saya kok pulang-pulang mukanya dicerok. Kenapa ya? Tanya sama anaknya. Kenapa? Karena tidak bisa menghafal kunut. Jangan dihapus kalau sampai rumah gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya Mia. Kita takut. Nggak bisa berdomi. Apa-apa seperti itu, namun kalian jangan salah paham saja. Kita sebagai Dewan Guru hanya ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu, gak ada yang lain. Ya mudah-mudahan semua. Mungkin alhamdulillah ya, acara demi acara sudah kita lalui bersama dari hari Senin, Selasa dan Rabu perjuangan. Saya yang jauh malam-malam mau nyebrang eceknya penuh, alhasil kita lewat tuang-tuang berdua-dua gelap-gelapan. Tenang Pak Komite, karena memang tadi juga sudah dipantun sama bunda-bunda cantik. Nah ini sih juga sudah pantun nih. Ayo, naganya ya. Namun pantunnya tak
sebagus dan tak seindah yang disampaikan oleh para asesor. Hanya sedikit saja, paling tidak ya ucapannya ribuan terima kasih ya bunda-bunda asesor sebelumnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan juga beribuan minta maaf ya bunda asesor atas segala ucapan atau tingkah laku anak-anak kami, dan kami juga mungkin memang ada akhlakul karimah Rasulullah ditunjukkan itu memang sungguh memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan kita berubah ya nak, sedikit demi sedikit. Juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum akhir sadam, kita berbantu dulu ya sayang ya semuanya. Lulus sekolah jadi alumni. Cakep. Hadir Rioni hadis sekali. Cakep. Sekian saya menutup acara hari ini. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi doa. Ayo sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari pertama dan sampai sekarang hari ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa moga-moga para asesor juga diselamatkan karena perjalanannya masih banyak, tugasnya masih menumpuk. Allah mudahkan dan Allah berikan keselamatan, dan juga Allah berikan apa yang dicita-citakan semoga terkabul, dan juga kita semua yang di sini semoga saja kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita adalah menjadi orang-orang yang bermanfaat ya untuk dunia dan akhirat. Karena kesuksesan itu semua harus dengan ilmu. Maka dari itu yuk kita bersama-sama kita khusyukkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ma'al a'malis shalihah وسعد أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع رزقنا وإليه قربنا ومن شر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت قلبي على دين الإيمان. اللهم ثبت قلبي على دين الإسلام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك وجهدك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sayang, foto bersama dulu sembari pegang produknya. Oke, untuk